Warahmatullahi. Oke, eee, jadi saya sudah menerima juga beberapa, eee, apa, mmm, presentasi baru ya. Mari kita bahas sama-sama kalau begitu. Eee, Boleh yang pertama mungkin dari, eee, SP2 anak ya? Silahkan. Ada yang dari anak? Kalau belum, berarti yang dari IKM dulu boleh? Hadir, Dokter. Silakan. Izin untuk share screen ya, Dok. Ya. Ya, silakan slideshow-nya dulu, Mayang. Baik, Dokter, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, silakan. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi rekan-rekan. Izinkan kami dari kelompok Magister Kesehatan Masyarakat untuk mempresentasikan jurnal yang telah kami pilih gitu pada kesempatan kali ini. Kami memilih jurnal tentang stunting gitu, di mana ini adalah sebuah penelitian tentang cluster randomized control trial dari inisiatif berbasis masyarakat untuk mengurangi stunting di pedesaan Indonesia. Untuk overview dari jurnalnya itu sendiri, di sini studinya akan mengevaluasi dampak proyek senilai kurang lebih 120 juta dolar di Indonesia pada tahun 2014 hingga ke 2018 yang bertujuan untuk mengurangi stunting melalui kombinasi tiga hal. Yang pertama, hibah pembangunan berbasis masyarakat untuk kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai pemberian makan bayi dan juga anak, serta pemantauan pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah pelatihan bagi sanitarian mengenai sanitasi total berbasis masyarakat. Lalu latar belakang dari jurnal yang kami pilih itu adalah pada tahun 2018, angka stunting itu mempengaruhi sekitar 35% anak di pedesaan Indonesia. Dan Indonesia menyumbang sekitar 5% dari beban stunting dunia, sehingga pencegahannya menjadi prioritas nasional melalui intervensi pada periode 1000 hari pertama kehidupan sejak pembuahan hingga usia 23 bulan. Dan program yang akan dievaluasi melalui penelitian ini akan mengevaluasi proyek senilai 120 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun rupiah yang didanai oleh proyek Millennium Challenge Corporation atau MCC antara tahun 2014 hingga 2018 di 11 provinsi. Dan proyek ini menggabungkan tiga intervensi utama. Yang pertama, PNPM generasi, hibah dana tahunan yang rata-rata 5.000 dolar per desa yang dikelola masyarakat untuk pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Lalu pelatihan tenaga kesehatan, di mana pelatihan intensif mengenai pemberian makan pada bayi dan juga anak, serta pemantauan pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah sanitasi, di mana nanti akan ada pelatihan bagi sanitarian mengenai sanitasi total berbasis masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan di pedesaan Indonesia.
Lalu untuk metode penelitiannya itu penelitian ini menggunakan desain uji coba terkontrol acak berkelompok atau Cluster Randomized Control Trial atau CRCT untuk mengevaluasi dampak proyek kesehatan dan juga nutrisi berbasis masyarakat. Untuk tingkat randomisasinya, penugasan acak dilakukan pada tingkat kecamatan atau subdistrik dan lokasi studinya penelitian dilakukan di 3 provinsi Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Dan sampel penelitiannya ini melibatkan total 225 kecamatan yang dibagi secara acak menjadi 95 kecamatan yang dilakukan intervensi dan 95 kecamatan sebagai kelompok kontrol. Untuk subjek penelitiannya adalah populasi sasaran, yaitu anak-anak usia 0 sampai 35 bulan beserta dengan pengasuh atau orang tua mereka. Dan untuk strategi pengambilan sampelnya ini menggunakan pendekatan potong lintang berulang atau repeated cross-sectional, di mana sampel acak anak-anak yang berbeda diambil pada saat awal penelitian sebagai baseline dan juga akhir penelitian atau endline. Dan ukuran sampelnya ini pada baseline melibatkan 767 desa, sekitar 3.040 rumah tangga, dan pada endline ini melibatkan 786 desa dan sekitar 9.120 rumah tangga. Lalu berikut adalah untuk prosedur pengacakan yang dibagi dalam 3 tahap. Ada bagian sebelah kanan ini yang ditampilkan pada jurnalnya, di mana jika disimpulkan, yang pertama ini akan memilih secara acak terlebih dahulu 225 dari 234 kecamatan yang memenuhi syarat untuk penugasan acak. Lalu penetapan kecamatan-kecamatan ini secara acak ke dalam 130 kecamatan perlakuan di sini dan 95 kecamatan untuk kontrolnya. Dan akhirnya memilih secara acak 95 dari kecamatan yang tadi sudah dipilih dari 130 kecamatan awal yang dilakukan perlakuan atau intervensi untuk dimasukkan ke dalam grup penelitian. Dan proses pengacakan dikodekan menggunakan perangkat lunak Tata versi 13.0.0 dan penelitian menggunakan random number seed atau benih angka acak untuk menjamin objektivitas dan menghindari manipulasi dalam proses alokasi kelompok tersebut. Selanjutnya untuk sistem pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan oleh lembaga mitra data lokal yaitu Surveymeter dalam penelitian ini dalam 2 periode waktu utama. Yang pertama adalah waktu pengumpulan datanya. Untuk data baseline dikumpulkan antara bulan November 2014 hingga Februari 2015 dan data endline-nya dikumpulkan antara Januari hingga April 2019, yaitu sekitar 1 tahun setelah proyeknya berakhir di tahun 2018. Untuk instrumen dan juga cara survei, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung di rumah responden, jadi door to door, lalu enumerator menggunakan perangkat lunak, CAPI atau Computer Assistant Personal Interview pada laptop untuk memasukkan data selama wawancara. Dan survei mencakup kuesioner untuk kepala rumah tangga mengenai karakteristik hunian dan juga aset, serta kuesioner pengasuh mengenai kesehatan ibu dan juga anak, pola asuh dan juga konsumsi pangan selama ini. Berikut adalah untuk timeline sistem pengumpulannya yang disertakan pada jurnal penelitian. Lalu untuk yang ketiga adalah pengukuran antropometri yang digunakan pada penelitian ini, dilakukan pengukuran panjang ataupun tinggi badan dan juga berat badan anak oleh 75 tenaga antropometris yang telah melalui pelatihan standarisasi. Lalu alat yang digunakan adalah timbangan merek seca dan juga papan pengukur. Setiap pengukuran dilakukan oleh 2 orang untuk memastikan akurasi. Jika hasilnya berbeda yang cukup signifikan, pengukuran diulang hingga 2 kali lagi. Dan yang keempat adalah dilakukan survei penyedia layanan kesehatan. Selain tingkat rumah tangga, data juga dikumpulkan dari 2.405 penyedia layanan kesehatan seperti bidan desa, sukarelawan posyandu, dan juga sanitarian untuk memantau pelaksanaan program di lapangan. Dan yang kelima, kontrol kualitas data, di mana akan ada supervisor melakukan pengecekan data harian untuk konsistensi, mendengarkan rekaman wawancara, dan tim peneliti secara berkala melakukan pemeriksaan kualitas data digital untuk mengidentifikasi kesalahan pengukuran. Sehingga untuk hasil utama dari penelitian yang dilakukan pada jurnal itu
Yang pertama adalah hasil utamanya itu adalah dampak terhadap stunting yang memang jadi tujuan utama, di mana penelitian ini menemukan tidak ada dampak yang signifikan terhadap penurunan angka stunting dibandingkan dengan kelompok kontrol sekitar 1 tahun setelah proyek berakhir. Meskipun angka stunting di area proyek turun dari 44,2% menjadi 37,1%, kelompok kontrol yang tidak menerima program juga mengalami penurunan serupa, sehingga perbedaan di antara keduanya tidak bermakna secara statistik. Terus yang kedua, untuk dampak terhadap perilaku kesehatan atau hasil sekunder, meskipun gagal menurunkan stunting, proyek ini berhasil memperbaiki beberapa perilaku penting. Di antaranya adalah tablet tambah darah di mana distribusi ini meningkatkan jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi 90 tablet zat besi asam folat atau IFA sebesar 8,7%. Lalu untuk ASI eksklusif, dari sisi ASI eksklusif ini meningkatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 5 bulan sebesar 8,7%. Dan untuk frekuensi makan ini meningkatkan jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menerima frekuensi makan harian sesuai dengan anjuran sebesar 8,5%. Sehingga kesimpulan pada jurnal penelitian yang kami pilih itu dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal, di mana tantangan implementasi ini harus mengintegrasikan berbagai intervensi secara bersamaan, yaitu melakukan adanya sinkronisasi dalam waktu singkat yang ternyata ditemukan sangatlah sulit dalam praktek aslinya. Terus ketidaksinkronan waktu karena banyak kegiatan seperti distribusi alat ukur ataupun distribusi dari tablet IFA tadi mengalami penundaan sehingga anak-anak tidak mendapatkan manfaat penuh selama seluruh periode 1.000 hari pertama mereka. Dan untuk rekomendasi, nanti desain proyek di masa depan harus mempertimbangkan realitas di lapangan seperti apa. Dan disarankan untuk melakukan uji coba awal atau piloting dulu untuk intervensi kompleks atau melaksanakan program secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih lama. Gitu. Dan terkait dengan metode penelitian yang kami pilih, itu yang tadi sudah disebutkan di awal adalah Randomized Control Trial atau RCT, di mana RCT ini merupakan studi eksperimental prospektif yang digunakan untuk menguji efektivitas atau kemanjuran atau keberhasilan suatu intervensi, misal penggunaan obat, prosedur medis, atau program kebijakan seperti tadi melalui intervensi untuk stunting gitu ya terhadap hasil tertentu. Dan komponen utamanya itu dari 3 kata, randomize itu adalah acak, di mana peserta penelitian ini dialokasikan ke dalam kelompok secara acak menggunakan prosedur peluang, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke kelompok manapun. Terus untuk kata kontrol atau terkontrol, yaitu adanya kelompok pembanding atau kelompok kontrol yang menerima placebo atau perawatan yang standar of care-nya sebagai tolak ukur terhadap kelompok eksperimen ataupun yang dilakukan intervensi. Dan yang kata ketiga itu adalah tentang trial atau uji coba, yaitu merupakan studi eksperimental di mana peneliti memanipulasi variabel atau memberikan intervensi kepada kelompok tertentu untuk melihat dampaknya dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu untuk tujuan randomized control trial ini atau RCT itu sebetulnya metode ini meminimalkan bias dan menentukan hubungan sebab akibat atau causality. Selain itu dapat juga menentukan secara akurat apakah intervensi yang baru itu lebih baik, sama atau justru lebih buruk dibandingkan dengan intervensi yang sudah ada sebelumnya atau bahkan tanpa intervensi sama sekali. Dan dalam jurnal kami pilih yang tadi dibahas itu para peneliti menggunakan cluster randomized control trial di mana perbedaannya dengan RCT standar adalah unit yang diacaknya. Jadi bukan individu per individu kalau misalnya dalam jurnal yang kami pilih, melainkan kelompok atau cluster yang dalam hal ini adalah tingkat kecamatan karena intervensi gizi dan sanitasi tersebut diberikan kepada seluruh komunitas di suatu wilayah. Oke, baik. Terima kasih. Masih banyak nanti yang lain bisa baca juga ya apa yang sudah ditulis oleh kelompok ini. Tapi mari kita pelajari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Uh, yang pertama ini adalah sebuah uh, randomized control trial yang intervensinya dilakukan terhadap populasi, terhadap komunitas begitu ya. Nah,
ada komentar dari tim yang melakukan penelitian melakukan, review sendiri ada, dinamika di dalam kelompok? Ada yang mungkin ada yang setuju nih, tidak setuju dengan, pe pelabelan, eee, cluster randomized control trial ini? Silakan. Mbak Mayang barangkali waktu sedang memilih ini, kemudian menganalisis ada, dinamika tertentu di kelompok atau baik-baik saja? Sejauh ini tidak ada sih, Dok. Tidak ada, baik. Mmm, jadi ada, kalau kita lihat ya, di sini kan, intervensi dilakukan terhadap, eee, kecamatan, eee, 1 kecamatan begitu. Tapi kemudian yang dinilainya kalau saya tidak salah adalah, individu, begitu ya? Iya, betul, Dokter. Oke. Nah, ya secara secara kalau kita lihat benang merahnya begitu, apakah cocok kalau intervensi dilakukan terhadap komunitas, sementara, penilaian dilakukan terhadap individu? Gimana komentarnya dari kelompok ini? Oke-oke Setuju. saja? Mungkin Gimana gimana? jadi kurang sejalan ya, Dok, karena pada awalnya Heeh, mungkin memilihnya versi klaster gitu atau mungkin versi kecamatan, tapi pada hasil akhirnya penilaiannya dinilainya adalah per individu gitu. Jadi mhm, kenapa enggak lebih dikerucutkan mungkin ya, Dok, gitu untuk penelitiannya dilakukan kalau misalnya memang tidak bisa secara klaster gitu pada hasil akhirnya dibuat saja dari awal individu gitu, Dok. mmm. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat hasil, boleh dilihat hasilnya, eee, di atas dari sini? Atau kalau ada jurnalnya gitu boleh nggak? Di tabel Boleh, tabel Dok. hasil, Izin. di jurnalnya. Iya, buat saya ini menarik karena, desainnya adalah, community intervention, tetapi, eee, penggambaran di penggambaran di methodnya, tampak ini lebih kepada individu begitu. Ada jurnalnya, Mbak Maya? Ada, Dok, sebentar. Silakan. Boleh kita lihat di, baseline karakteristik barangkali ya? Terus masih bawah, terus di tabel 1 biasanya. Oke, ini, karakteristiknya ya. Oh, N-line, tapi ini N-line ya, bukan N-baseline, oke. Eee, di sini nah, di sini eee, diinformasikan karakteristik subjeknya. Karakteristik subjeknya seperti apa, ini pada N-line, kemudian yang di bawahnya, ada, baseline-nya. Kalau kita lihat di sini, ini ke jumlah kepala keluarga ya, kepala keluarga yang, kepala keluarganya perempuan begitu, kemudian agamanya, jumlah penduduknya, mmm, kemudian yang di baseline adalah, persen stunting pada usia 24 sampai 35, kemudian yang 0 sampai 35. Eee, kalau kita lihat di sini, ini angkanya adalah kalau lihat N-nya, di N-nya ini adalah, subjeknya begitu ya.
Nah, agak agak tidak sinkron tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Mayang ya, intervensinya komunitas tetapi ininya individu. Tidak salah sebetulnya kalau kita kemudian melakukan, pengukuran kepada individu karena memang, tujuannya adalah mau melihat stunting-nya begitu. Nah, hanya saja di sini yang ditampilkan adalah justru jumlah, subjek jumlah orangnya begitu, individunya. Se Kalau ini komunitas dan unit unit, apa namanya, unit penelitiannya adalah, kecamatan, harusnya yang ditampilkannya ada data kecamatannya, gitu. Jadi ada berapa kecamatan yang stunting-nya di atas rata-rata misalnya. Jadi bukan berapa banyak yang mengalami stunting, tapi berapa, persen berapa berapa jumlah kecamatan yang memiliki, subjek stunting di atas, cut off-nya yang diharapkan misalnya di atas angka nasional misalnya begitu, atau di atas angka yang, masih ditoleransi oleh dari WHO, misalnya seperti itu ya. Jadi ini, desainnya baik, hanya saja menurut menurut pendapat saya, pelaporannya ini agak kurang sinkron begitu ya. Eee, Kemudian, ya boleh, tabel yang berikutnya ada tabel apa lagi? Oke, ini tabel kedua. Nah ini juga masih sama terhadap, subjeknya begitu, terhadap, individunya bukan terhadap, kecamatannya. Karena kan yang mau dinilai adalah intervensi ini, intervensi yang dilakukan terhadap kecamatan. Dibandingkan dengan yang tidak dilakukan intervensi, itu hasilnya seperti apa, gitu. Kalau di kesimpulan saya melihat yang dibandingkannya adalah, mmm, angka angka kecamatannya, bukan atau enggak ya? Boleh lihat lagi ke kesimpulannya, boleh di bawah? Eee, Mana tadi? Iya, iya, discussion ya, eee, belum di-highlight ya, Mama, yang mana yang tadi disampaikan? Atau di presentasinya ajalah tadi sudah disampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya, sebelum ini kalau nggak salah ah, di atasnya lagi, nah ini hasilnya, tidak ada dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dibandingkan dengan kelompok kontrol. Karena yang dinilainya adalah individu, bukan, eee, apa namanya, bukan kecamatannya, begitu. Mungkin kalau yang dianalisis adalah tingkat kecamatannya, akan terlihat mungkin, saya juga nggak tahu ya, mungkin akan terlihat, perbedaannya antara yang mendapat, intervensi dengan yang tidak, begitu. Di sini kan cuma dikumpulkan, jumlah yang mendapat intervensi, yang mengalami stunting, yang tidak diintervensi berapa yang mengalami stunting. Tapi kalau dilihat persen stunting-nya, mungkin berbeda begitu hasilnya. Di sini, dikatakan bahwa, menurun ya, yang di area proyek itu menurun 44,2 menjadi 37,1. Tapi itu kan keseluruhan dan kuncinya adalah yang diukur adalah individu, bukan, unit unit, terkecil dari penelitiannya yaitu kecamatannya, begitu. Maksud saya begini, di dalam suatu kecamatan tentu kita harus tahu ada berapa banyak yang stunting, berapa banyak yang tidak. Nah, itu akan menjadi angka persen.
sekian persen di kecamatan A, sekian persen di kecamatan B, sekian persen di kecamatan C, dan seterusnya. Sampai seluruh kecamatan punya angka masing-masing. Nah, harusnya yang persen kecamatan ini yang dibandingkan dengan persen kecamatan yang tidak diintervensi. Baru ini bisa dikatakan sebagai apa randomized control community trial begitu. Ya menurut saya nih apa pelaporannya atau sudut pandang pelaporannya agak bias begitu karena tidak konsisten di atasnya dengan di laporannya begitu ya. Kalau intervensinya terhadap individu, oke. Ini adalah hasil yang memang diharapkan untuk dilaporkan begitu. Tapi kan kenyataannya bukan ya. Kenapa kita tidak bisa melakukan dalam konteks penelitian ini? Kenapa kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap individu? Karena proyeknya adalah terhadap kecamatan. Jadi kalau kita random terhadap individu, ada individu yang mendapat intervensi, ada yang tidak begitu. Di satu kecamatan yang sama itu tentu biasnya besar sekali begitu karena proyek ini dilakukan terhadap komunitas begitu ya. Jadi dalam pandangan saya ini baiknya dianalisis terhadap unit kecamatannya, bukan terhadap individu orangnya, gitu ya. Data-data ini baik sekali untuk ditampilkan, tetapi tidak untuk dianalisis, begitu. Itu mungkin komentar saya terhadap laporan penelitian ini, begitu ya. Saya tidak bilang ini salah, karena sudah direview juga gitu ya, biasa. Cuma sudut epidemiologi dari sudut desain penelitian ini akan lebih baik kalau dianalisis dengan cara yang berbeda begitu. Silakan, barangkali ada tanggapan. Iya, mohon maaf sinyal saya hilang timbul. Silakan dari kelompoknya lumayan kawan-kawan. Mungkin dok sejauh ini tidak ada dan setuju dengan yang dokter sampaikan dok. Dan tanggapan silakan. Suaranya ke saya tidak sampai dengan baik. Gimana, Punten? Ya, sejauh ini sesuai dok dengan yang dokter sampaikan dok, yang saya pikirkan juga. Iya, baik. Ya, jadi pada saat nanti kalau kita melakukan critical appraisal, biasanya kita akan menggunakan jurnal ini untuk latar belakang penelitian kita. Ya, kalau untuk jurnal nggak bisa dipakai nih, karena apa benarnya nggak muncul begitu ya dari desain ke pelaporan. Mungkin agak sulit digunakannya. Seolah-olah intervensi yang 120 juta dolar tadi tidak ada gunanya begitu ya. Padahal bukan padahal, mungkin sesungguhnya bermanfaat begitu, hanya saja karena analisisnya tidak cocok maka tampaknya menjadi tidak bermanfaat. Bukan Saya bukan mau bilang sayang sekali 120 juta dolar tidak bermanfaat, enggak ya. Apa namanya? Ini yang kemudian membuat
si donor menjadi nggak berhasil nih, nggak usah aja, nggak usah diterusin gitu kan, sayang ya. Barangkali kalau analisisnya benar, kita bisa melihat manfaatnya dengan lebih baik begitu, sehingga donor lanjut nih ininya apa, memberikan bantuan untuk pengembangan-pengembangan di komunitas tadi begitu. Baik, ya ini juga menunjukkan bahwa, untuk saya menunjukkan bahwa artikel yang sudah dipublish itu belum tentu sesuai begitu, belum tentu bisa kita pakai. Kalau secara umum validitas dari desainnya sudah bagus, validitasnya baik, tapi kemudian pelaporan hasilnya yang kurang sesuai begitu. Jadi kalau critical appraisal ini nggak akan dipakai nih, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Mayang dan kawan-kawan. Mudah-mudahan membantu begitu ini ya untuk apa namanya, memahami bagaimana peranan epidemiologi di dalam desain penelitiannya. Baik, dari SP2 anak sudah ada? Ya, jadi yang dari anak itu. Dokter Sidra, Dokter Vita, Dokter Tasmina, Dokter Karisa, Dokter Zaki, Dokter Yosefin, dan Dokter Laila. Ya, ya Ibu. Sudah. Silakan. Dokter Tasmina yang mau presentasi, silakan. Mohon izin dok, apa slide saya sudah terlihat? Sudah, tapi langsung ke slide kedua nih. Boleh yang pertama dulu, judulnya dulu. Bentar. Ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Kami akan coba untuk memaparkan tentang jurnal perbedaan luaran resusitasi cairan pada shock septic anak menggunakan protokol UCFR dengan ACCM, ultrasound grade of fluid resusitasi dengan American College of Critical Care Medicine. Outline presentasi saya lewatkan Ibu. Ya, latar belakang di mana angka mortalitas shock septic pada anak dipicu itu pada Indonesia mencapai sekitar 88,2%. Insiden sepsis berat dan shock septic meningkat dalam 30 sampai 40 tahun terakhir. Di mana protokol yang Amerika resiko fluid overload karena penilaiannya hanya berbasis pada klinis. Sedangkan fast trial bolus cairan meningkatkan mortalitas 48 jam sebesar 3,3% pada anak febris di Amerika. Sedangkan yang menggunakan UCFR adalah menggunakan pemantauan hemodinamik yang berdasarkan USG atau Doppler. Dia tidak non-invasif dan cepat. Definisinya adalah sepsis, disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat disregulasi imun terhadap infeksi. Septik adalah sepsis plus disfungsi kardiovaskular. Sedangkan dua kriteria ini ACCM di mana tata laksananya menggunakan bolus cairan 20 ml per kilogram berat badan diulang tiap 5 sampai 10 menit, dihentikan apabila ada tanda-tanda hepatomegali, bronki atau galop. Pemantauannya hanya klinis saja, resikonya bisa terlambat deteksi overload dari cairan. Sedangkan menggunakan protokol USFR itu protokol serupa dengan ACCM hanya ditambah dengan pemantauan hemodinamik mengukur cardio output, SVRI dan SPI. Lanjut dibolus jika eh, delta dari SVRI dan delta dari cardio output itu lebih dari 10%, kita bisa mendeteksi dini fluid kelebihan dari cairan.
Tujuan penelitian adalah menilai perbedaan luaran resusitasi cairan pada subseptik anak menggunakan protokol UCFR dibandingkan dengan ACM. Desainnya uji klinis ACA, tempat dipicu HCU, IGD, dan rawat inap pada Rumah Sakit Saiful Anwar, periodenya Juli sampai November 2020. Populasinya anak usia 1 bulan sampai 18 tahun dengan subteknik dengan plot 2 sampai lebih dari 11. Pada penelitian ini didapatkan jumlah objek 36 dengan 18 UCFR dan 18 ACCM. Jumlah subjek penelitiannya sebanding. Kriteria exclude adalah pasien dengan PJB atau pasien yang sudah mendapatkan resusitasi cairan sebelum masuk ke rumah sakit. Metode penelitian secara random, tabel random, subjek dibulatkan terhadap akumulasi kelompok, intervensi awal, pemberian kristaloid dengan 20 mili per kilogram berat badan untuk masing-masing 2 kelompok, lalu dievaluasi 5-10 menit dengan ACCM, tanda klinis saja, apakah ada hepatomegali, apakah ada ronki, sedangkan pada UCFR menghitung hemodinamiknya. 60 menit kemudian kita lagi lihat klinis, apakah edem paru atau ada pembesaran dari hepar dan lien. Follow up-nya adalah mortalitas 24 jam dan 72 jam. Parameter luaran yang dibandingkan, mortalitas 24 jam dan 72 jam, perbaikan klinis shock pada 60 menit, cardiac index, stroke volume index, SVRI yaitu systemic vascular resistance index, edem paru, dan hepatomegali. Kedua kelompok sebanding pada semua karakteristik, di mana karakteristik pertama pada usia, ACM didapatkan 8,8, UVCR 6,8, jenis kelamin sebanding, berat badan pada tiap kelompok tidak begitu jauh. Total resusitasi cairan juga keduanya tidak begitu jauh, 29,44 dengan 26. Prediksi mortalitas pada ACCM 33,5 dan UCFR dapatkan 24,7 dengan pasien didapatkan malnutrisi pada ACCM 6 dan UCFR 6 juga, refraktor shock ACCM 15, UCFR 14. Komorbiditas terbanyak ACCM terdapat malignansi sebesar 7, post operasi 4, pneumonia 2, sedangkan pada USVR meningitis 6, malignansi 5, dan lain-lainnya sebesar 3. Didapatkan pada perbaikan klinis, ACCM 0/18, sedangkan USVR 5/18 dengan nilai P 0,16 signifikan, yang menunjukkan lebih baik protokol pada UCFR. Pada edem paru didapatkan ACCM 5/18, sedangkan USFR 4/18 dengan nilai P kurang dari 0,01 dengan signifikan, dengan kesimpulan lebih baik protokol USFR. Pada hepatomegali pada ACCM terdapat 16/18 dengan perbandingan USFR 5/18 dengan nilai P kurang dari 0,001, didapatkan nilai signifikan yang didapatkan lebih baik protokol USFR. Parameter dari USCOM yaitu cardiac index, SVI dan SVRI pada 60 menit tidak terdapat perbedaan yang bermakna dengan nilai P 0,55 pada SVI 0,024 maupun SVRI 0,36. Efek cairan resusitasi pada cardiac index bersifat sementara dan kembali ke baseline dalam waktu 40 sampai 60 menit. Hasil luaran mortalitas didapatkan mortalitas pada 24 jam pada ACCM 17%, sedangkan USVR 12% dengan nilai P 0,199 tidak signifikan, sedangkan pada mortalitas 72 jam didapatkan nilai P 0,009 dengan
dengan signifikan. Ini menggunakan analisis Kaplan yang memperlihatkan kurva survival yang terpisah signifikan pada observasi 72 jam dengan keunggulan nyata pada kelompok USVR. Pembahasan fluid overload dan motilitas, proporsi edam paru dan hepatomegali jauh lebih tinggi pada ACCM. Kedua kondisi ini berkontribusi pada mortalitas, total volume cairan yang diberikan, dan perbedaan luaran bukan karena volume, melainkan ketepatan waktu penghentian. Mengapa 24 jam tidak bermakna? Ini tidak ada perbedaan bermakna mortalitas 24 jam, kemungkinan karena skor dari PME2 baseline yang serupa antar kelompok. Kematian awal lebih ditentukan oleh berat penyakit awal, bukan hanya protokol cairan. Keunggulan dari USFR pada 72 jam memungkinkan pemantauan hemodinamik yang real time, cardiac index, SVI, dan SVRI sebagai target resusitasi, deteksi dini, fluid responsif, mencegah pemberian cairan yang berlebih, sehingga menekan mobilitas lanjutan. Kelemahan pada NIBP pada ACCM ini, NIBP memiliki ppm 58% untuk hipotensi, menyebabkan tendensi overresusitasi tanpa parameter objektif hemodinamik. Klinis cenderung terus memberikan cairan meskipun sudah terjadi overload dari subklinis. Keterbatasan dari penelitian ini, sampelnya kecil, hanya 36, kekuatan statistik terbatas, subjek di ACCM menyimpang dari protokol, rehabilitas liver span ini menggunakan kapan 0,45 kurang ideal dibandingkan LUS dan USCOM. Prehospital faktor tidak dinilai keterlambatan transfer pengenangan awal, tidak menilai secara langsung korelasi fluid overload dengan mortalitas, tidak menilai penggunaan ventilator dan lamanya di rumah sakit. Kesimpulannya, protokol UCFR secara bermakna karena mengurangi insentensi fluid overload, edem paru dan hepatomegali, meningkatkan perbaikan klinis shock pada 60 menit, menurunkan mortalitas pada 72 jam. Pemantauan hemodinamik berdasarkan USG merupakan suatu alat deteksi fluid overload dengan lebih akurat dan lebih dini dibandingkan pemantauan klinis secara mata pada anak dengan shock septic. Rekomendasi penelitian lanjutan bisa RCT dengan sampel yang lebih besar dan penilaian langsung antara fluid overload dengan mortalitas pada dua kelompok, pertimbangkan integritas UCFR sebagai standar pemantauan resusitasi cairan dipicu setiap rumah sakit. Validitasnya RCT dengan randomisasi tabel, penyamaran subjek, hanya subjek yang dibutakan, peneliti tahu lokasinya, analisis yang dilakukan satu subjek menyimpang dianalisis sesuai dengan kelompok asal, baseline compatibility-nya kedua kelompok sebanding pada semua karakteristik. Important kepentingan adalah mortalitas 72 jam terjadi signifikan, kita lihat dengan nilai P 0,09 klinis bermakna. Overload yang bermakna terjadi edem paru dan hepatomegali dengan nilai P kurang dari 0,01. Efek size yang besar, NTT dapat dihitung diferensi mortalitas 39%. Dan parameter USCOM tidak berbeda, cardiac index, SVI, dan SPRI pada 60 menit tidak bermakna. Aplikabilitasnya populasi relevan pada rumah sakit Saiful Anwar, serupa dengan konteks rumah sakit RSAS merupakan rumah sakit rujukan. USCOM tersedia secara luas, memang sih alat mahal, tidak semua rumah sakit terutama tipe B dan C yang alat USG. Sampelnya terlalu kecil, resiko tipe 1 dan tipe 2 error, perlu replikasi yang lebih besar. Motilitas lebih sangat tinggi, mungkin tidak mencerminkan untuk seluruh
setting pada klinis. Kesimpulan dari telah kritis, studi ini valid, penting secara klinis dan relevan untuk dipicu. Namun, replikasi dengan sampel lebih besar sangat diperlukan sebelum kita bisa menggunakan lebih luas lagi. Take home message di mana USVR lebih unggul dari ACCM dalam mencegah overload dan menurunkan mortalitas 72 jam pada shock septic anak. Pemantauan USKOM memungkinkan deteksi lebih dini kelebihan cairan secara objektif sehingga dapat mengatasi kelebihan klinis overload. Angka mortalitas shock septic dipicu di Indonesia masih sangat tinggi sehingga kita bisa melakukan optimalisasi protokol resusitasi. Diperlukan RCT yang skala lebih besar untuk memperkuat rekomendasi adopsi USVR secara luas. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Menarik penelitiannya karena resusitasi pada anak, resusitasi cairan pada anak memang agak lebih sulit ya. Silakan, ada yang mau berkomentar kalau melihat hasil penelitiannya, apakah ini desainnya sudah cukup baik begitu? Atau masih bisa di upgrade supaya hasilnya kemudian menjadi lebih dapat dipercaya. Silakan, jika ada yang mau berkomentar. Dari kelompoknya sendiri, ada tanggapan? Ya, dokter, izin Silakan. menambahkan dokter. Silakan. Iya dokter, jadi memang kalau penelitian ini kan memang sudah RCT ya dok ya, jadi memang studi ini sudah menggunakan RCT yang bagus mungkin, tapi kualitas pelaksanaannya mungkin ada beberapa ya dok ya mungkin yang harus bisa lebih dilengkapi. Misalnya di sini tidak ada tadi dok yang seperti disebutkan ya dok ya, stratifikasi randomisasinya juga belum ada. Kemudian ada seleksi biasnya ya dok ya, sama jadi dia kemudian deteksi biasnya juga ada. Kemudian juga hanya dilakukan di satu center. Jadi hanya dilakukan di di single center dengan kultur dan sumber daya spesifik rumah sakit tipe A. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang harus diperbaiki ya dokter ya. Mungkin itu saja tambahannya dok. Baik, terima kasih Dokter Vita. Ada lagi yang mau menambahkan? Betul sekali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari level of evidence, RCT itu paling tinggi sesudah systematic review ya. Kenapa systematic review paling tinggi? Karena dia menganalisis jauh lebih banyak hasil penelitian begitu, maka kekuatannya paling tinggi. Nah, kalau untuk single study, RC itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena sebetulnya dari awal kita sudah bisa memastikan tadi menghindari bias-bias. Saya sering mengumpamakan begini, kalau kita mau tahu berapa sih kapasitas baterai dari sebuah HP dengan merek tertentu begitu. Itu nggak usah diukur. Atau kalau ini ya, saya pegang HP di sini, kalau saya mau tahu berapa sih ketebalan HP merek A begitu dengan spesifikasi tertentu. Saya nggak usah mengukur 100 HP dengan merek yang sama. Saya cukup melihat di spesifikasinya saja, di dusnya atau di spesifikasinya. Kenapa pasti sama? Karena memang dibuat di pabrik yang sama. Akan menghasilkan alat dengan atau ya hasil pengukuran yang sangat sangat akurat begitu. Nah, berbeda dengan pada manusia. Manusia ini pada hewan masih mending, kita bisa minta hewan dari dari jenis Wistar misalnya, Wistarnya yang seperti apa, umurnya kita mau samakan, umurnya berapa hari, bisa kita
pilih dengan berat badan yang sama begitu, sehingga intervensi yang dilakukan terhadap kelompok itu memang pure dari hasil dari intervensinya saja. Sementara kalau manusia beda-beda, nggak ada pabrik yang sama, bahkan dari pabrik yang sama pun begitu ya, kembar ini aja, kembar identik saja, itu suka ada perbedaannya. Ada saja perbedaannya, apalagi dari berbagai kelompok usia, dari etnis yang berbeda dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan pengukuran dengan baik terhadap apa yang ingin kita ukur. Nah, kalau kita mau melihat tadi efek dari suatu tindakan, kalau kita kembali Dr. Tasmina boleh lihat ininya subjeknya tadi yang perbedaan baseline karakteristiknya. Di slide berapa tadi ya yang baseline karakteristik? Bisa? Di slide 6 kalau nggak salah. Iya, slide 6. Boleh lihat slide 6? Bukan 6. 5 kalau nggak salah. Oh, 6 betul-betul. Boleh saya lihat slide 6? Iya Bu, sebentar Bu. Silakan. Sebentar Bu, sinyalnya di tempat saya nggak Oh iya, ya Pak. Kalau kita lihat ini rata usianya untuk yang kelompok pertama ACCM itu 8,8 tahun, yang USFR itu 6,8 tahun, dengan SD yang juga berbeda. 8 tahun hampir 9 lah begitu, dengan hampir 7 itu kan bedanya cukup banyak ya. Nah, sayangnya di sini tidak diperlihatkan perbedaannya bermakna atau tidak begitu. Kemudian kalau jenis kelamin sama, berat badan yang kelompok ACCM 27,85, sementara yang USFR 21,91. Nah, ini juga jauh perbedaannya begitu ya. Apalagi kalau lihat standar deviasinya. Belum bisa ya? Coba saya yang share. Nggak bisa. Oke. Kenapa saya nggak bisa share ya? Oh, bisa. Oh, Dr. Tasmina juga sudah bisa share? Sudah Bu. Oke. Ya, silakan. Halaman slide 6 tadi. Atasnya lagi, satu lagi. Ya, oke. Nah, boleh di slideshow? Baik. Nah, di sini kita lihat usia 8,8, di sini 6,8. Biasanya ada p-value di sampingnya ya, untuk melihat perbedaannya bermakna atau tidak. Kalau dari angka sih kelihatannya berbeda begitu, tapi secara statistik belum tentu berbeda bermakna. Jadi dia baru akan berperan di dalam analisis jika terdapat perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok ini. Jenis kelamin sama, berat badan juga berbeda cukup jauh, 27,85 dengan 21,91.
kalau kita lihat standar deviasinya, artinya ini range-nya begitu, yang kelompok ACCM itu range-nya tuh standar deviasinya 20,21. Berarti luas ya ininya range dari berat badan terkecil sampai berat badan terbesar itu luas. Sementara kalau yang di USFR standar deviasinya tidak terlalu besar dan tapi berat badannya juga berbeda. Nah, ini bisa menjadi penyebab bisa menjadi salah satu bias begitu ya. Kemudian kalau dilihat lebih jauh lagi di komorbidnya juga berbeda. Kalau saya tidak salah, komorbidnya itu di yang sebentar mana tadi? Di yang USFR itu lebih banyak yang di yang ACCM lebih banyak malignansi daripada UCCR. Kalau saya tidak salah begitu ya. Nanti kita lihat lagi lebih jauh. Nah, kita tahu bahwa anak yang sudah lebih besar itu lebih stabil hemodinamiknya dibandingkan dengan bayi gitu ya. Nah, mungkin kalau si peneliti ini menentukan kelompok usianya tidak terlalu luas, tidak 0 sampai 18, tapi misalnya balita saja atau batita saja begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih kelihatan manfaatnya begitu. Artinya biasnya bisa sangat dikurangi. Karena kalau lihat usianya ini 8 dan 6 ya, dengan range yang cukup luas juga. Kalau 8 ditambah 6 itu sudah 14 tahun, berarti ada yang 15 tahun tuh kira-kira di yang ACCM, sementara yang USFR 8 tambah 5, 6 tambah 5 itu berapa? 11 ya? Itu sudah cukup jauh perbedaannya begitu. Mungkin itu yang menyebabkan perbedaan di dalam hasil. Termasuk berat badan, mungkin saya lihat ada yang meningitis, mungkin yang meningitis itu berat badannya lebih rendah. Jadi dengan RCT sebetulnya peneliti bisa membuat kelompok yang lebih homogen untuk melihat efek yang bukan lebih baik, lebih akurat begitu. Nah, jadi kelebihannya dari RCT adalah kita bisa memastikan kelompoknya sama dulu agar akurasi dari hasil intervensinya terlihat lebih baik begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat keterbatasan tadi di slide terakhir, boleh kembali ke slide terakhir. Iya. Ya, boleh dibesarkan lagi. Boleh slideshow. Nah, kalau di sini dikatakan sampelnya kecil. Tapi kalau kita lihat di penghitungan besar sampel di dalam metodenya, ini sudah dihitung dan ini cukup untuk sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh peneliti begitu. Jadi bukan sampelnya terlalu kecil, sampelnya sesuai yang diharapkan dengan kekuatannya sekian, dengan errornya sekian, itu sudah dihitung. Jadi sebetulnya sampel 36 ini betul kecil, tetapi sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebetulnya tidak perlu menjadi keterbatasan di sini. Tapi kalau dia mau upgrade begitu, maka boleh bukan menambah besar sampel sebetulnya yang harus disarankan, tetapi memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan besar sampel. Misalnya akurasinya ditingkatkan, errornya diturunkan begitu ya. Nah, itu akan meningkatkan besar sampel.
Atau tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Vita, barangkali bisa diperluas senternya begitu. Nah, itu akan sangat membantu meningkatkan akurasi dari hasil penelitian ini. Kemudian di sini pre-hospital factors juga tidak dinilai katanya. Ini betul sekali, ini sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa kelemahan dari rumah sakit tipe A adalah menerima transfer pasien yang sudah jelek begitu. Maka ada yang datang langsung kalau memang lokasinya dekat-dekat situ, dia cepat ditransfernya. Tapi kalau lokasi pasiennya jauh, transfernya lama begitu. Maka mungkin ini juga bisa menjadi salah satu faktor confounding, faktor perancu yang bisa dikendalikan dari awal oleh peneliti. Jadi tadi sebenarnya salah satunya kalau sudah mendapat resusitasi di awal, maka tidak akan itu kriteria eksklusi begitu ya. Nah, hanya mungkin perlu diperkuat lagi, sejak kapan nih si anak mengalami penurunan kondisi atau mengalami sepsis. Berapa lama dari sejak diagnosis sepsis sampai kemudian diterima di rumah sakit, itu menentukan juga survivalnya seperti apa. Kemudian ya tidak dilihat juga ada fluid overload-nya itu berpengaruh tidak. Padahal yang mau dilihat kan fluid overload ya. Berpengaruh tidak terhadap mortalitas. Jadi hanya yang dilihat mortalitasnya adalah kelompok A dan kelompok B. Mortalitasnya seperti apa. Mungkin akan lebih baik yang mengalami overload di kelompok A dan yang mengalami overload di kelompok B, itu mortalitasnya seperti apa. Mungkin itu akan lebih akurat untuk menentukan manfaat dari intervensi daripada sekedar menghitung mortalitas secara global begitu ya. Jadi dalam menentukan keterbatasan penelitian, kita juga mesti melihat jangan terlalu rendah diri begitu ya. Sampel saya kecil. Tidak, sesungguhnya sampel kita selalu sudah dihitung begitu dan sesuai dengan pertimbangan kita. Kalau kita mau meningkatkan akurasi, berarti si alfa dan betanya yang harus kita sesuaikan agar tingkat kepercayaannya menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian ini juga tadi sudah disampaikan bahwa USG-nya hanya ada di rumah sakit besar. Ya, ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit tipe A, mungkin ya tipe C dan D rasanya hampir mustahil untuk bisa dilakukan pengawasan ini. Tapi kan memang rumah sakit tipe A yang akan menerima rujukan-rujukan kasus-kasus berat seperti ini begitu. Jadi applicability yang tadi disampaikan oleh Dr. Lasmina itu masih bisa diterima karena ini hanya mungkin hanya untuk dilakukan di rumah sakit besar saja begitu. Nah, baik. Jadi dari presentasi kelompok ini kita bisa melihat bahwa kelebihan RCT di sini tidak terlalu dimanfaatkan begitu. Terbukti dari pengambilan subjeknya yang range usianya besar, kemudian kondisi-kondisi yang bisa menjadi confounding, yang menjadi penyebab kematian juga tidak dikendalikan dari awal begitu. Itu akan membuat hasilnya kemudian tampak tidak terlalu baik begitu ya. Kalau subjeknya lebih homogen, saya yakin hasilnya mungkin juga akan lebih bisa dipercaya. Kita bisa pakai enggak nih USFR ini untuk memonitor kecukupan cairan pada saat resusitasi cairan. Dan mungkin
kita juga bisa lakukan penelitian sampingan dari sini. Bagaimana sih kemudahan penggunaan USG di ICU gitu, di PICU ya untuk anak. Semudah apa sih mengukur apa tadi yang diukurnya pada bayi dan pada anak yang lebih besar. Mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin akurasinya akan lebih baik pada anak yang lebih besar daripada pada anak yang kecil begitu, yang bayi gitu ya. Nah itu juga menentukan USFR ini akan bermanfaat untuk semua kelompok umur kah? Atau hanya untuk kelompok umur tertentu saja. Jadi ada banyak yang bisa dipertajam dari penelitian ini. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya salah satu alasan bagi teman-teman di SP2 anak untuk mempertajam nih hasil penelitian ini begitu. Karena hasil penelitian pertanyaan penelitian yang atau masalah yang kita hadapi atau masalah yang baik untuk dilakukan penelitian biasanya bukan yang canggih-canggih yang susah-susah, tetapi justru peningkatan validitas dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kalau ini mau diulang di RSIS misalnya, dilakukanlah pada kelompok umur yang lebih sempit, pada balita, batita begitu, atau kelompok lain bisa melakukan pada remaja, pada anak, pada anak begitu ya. Pengelompokan umurnya mungkin lebih dipertajam lagi. Baik, ada komentar atau pertanyaan? Silahkan. Absen sudah bisa diisi ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada komentar atau pertanyaan lagi, saya kira kita bisa lanjut ke anestesi. Anestesi yang mana ya? Sebentar. Yang dexmedetomidine. Silakan. Dr. Octavian, Dr. Mumia, Dr. Prayogo, Dr. Aditya, Dr. Vanda, dan Dr. Sheila. Silakan. Terima kasih dari SP2 Anak yang sudah mendorong diskusi yang cukup tajam pada hari ini. Silakan. Anestesi. SP2 anestesi ya. Belum ada? Kalau belum ada, boleh ke yang depresi, efek TMS pada depresi. Silakan. Ini dari kelompok campuran mungkin ya? Saya kurang tahu juga. Sebentar, dokter izin share screen dulu. Psikiatri. Silakan. Yang saya mau tanya sekarang, ini tentang modifikasi DNA tadi dan saya merubah gaya hidup saya, keturunan saya ke depan juga seperti saya begitu. Gimana? Terima kasih terlalu. Sebentar, dokter. Gimana aku share? Bisa nggak? Silakan aku share. Gimana aku post? Kok di proof? Sebentar, dokter. Silakan.
Dari prodi mana, Dokter Ulfi? Izin dokter dari psikiatri, Dok. Psikiatri, baik. Ya. Silakan. Semua psikiatri ini atau Iya, campur? berenam dokter psikiatri. Berenam. Oke, silakan. Sebentar dokter, dibantu dengan rekan saya dok, berdua. Ya. Oke. Itu. Dokter izin untuk saya mempresentasikan terkait sebentar. Untuk slide tidak usah as a predictor of improved response to TMS for depression. Studinya itu observational analytic cohort. Kemudian fokusnya adalah peran perbaikan gangguan tidur terhadap respon terapi dari TMS ini. Untuk MDD ini memiliki banyak kasus resistensi terapi. TMS ini adalah salah satu terapi non invasif dan untuk latar belakang gangguan tidur itu dialami kurang lebih dari 90% pasien dengan depresi, di mana 40%-nya itu didiagnosis sebagai insomnia sekunder dan berhubungan dengan outcome yang lebih buruk. Selanjutnya. Jadi gennya itu adalah yang refleks dan tahu yang disebutnya Ada yang bocor ya? Kedengaran? Halo dokter? Ya, ada yang bocor suaranya. Sebentar. Pak Sandra, boleh tolong yang bocor di mute dulu. Halo dok, izin dok. Apakah sudah? Ya, sudah. Silakan dilanjut. Baik dokter. Baik, mungkin izin saya ulang ya dokter. Untuk latar belakangnya, MDD atau depresi berat ini memiliki banyak kasus resistensi terapi. Dan TMS itu merupakan salah satu terapi non-invasif. Dan gangguan tidur itu dialami kurang lebih dari 90% pasien depresi dan 40%-nya itu didiagnosis sebagai insomnia sekunder. Dan semua gangguan tidur ini berhubungan dengan outcome yang lebih buruk. Selanjutnya. Baik, untuk rumusan masalahnya, apakah perbaikan gangguan tidur dapat memprediksi remisi depresi pada terapi TMS? Tujuannya adalah menilai hubungan faktor prediktor klinis, bukan hubungan sebab akibat, antara sleep improvement dengan remisi dari depresi. Jenis penelitiannya adalah observational analytic cohort, desainnya cohort retrospektif dengan sifat non-intervensi, sumber datanya real world data dari program periode 2017 hingga 2020. Kemudian populasi dan sampelnya ada 854 pasien, kriteria inklusinya veteran yang dirujuk oleh tenaga kesehatan mental primer, kemudian veteran dengan MDD resisten obat,
yang dinyatakan sudah gagal lebih dari 1 antidepresan pada episode depresi saat ini. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan KI-TMS, kontraindikasi TMS dengan riwayat epilepsi dan implan logam pada intrakranial. Kemudian dilakukan evaluasi oleh dokter yang mengerjakan TMS tersebut. Untuk variabel penelitiannya independen, perbaikan gangguan tidur, dependennya remisi dari depresi, alat ukurnya adalah skor PHQ 9, waktu pengukurannya adalah di minggu 1, 3, dan 6. Kemudian definisi operasionalnya ada untuk sleep dysfunction PHQ 9 item 3 lebih dari 0, sleep improvement penurunan skor gangguan tidur, remisi PHQ 9 kurang dari 5, PHQ 8 digunakan untuk menghindari bias. Kemudian pengumpulan datanya melalui database REDCap PA 27 VIMC sites, pengukuran baseline dan tiap 5 sesi, dan instrumen utama PHQ 9 untuk gangguan tidur hanya diwakili oleh 1 item. Kemudian protokol TMS, stimulasinya dengan 10 Hz, lokasinya di bagian kiri DLPFC atau di prefrontal cortex, intensitasnya 120% resting motor threshold, frekuensi 1 kali sehari dengan total kurang lebih 30 sesi dan 6 sesi taper. Berikut adalah diagram dari alur desain penelitian dengan populasinya adalah veteran dengan MDD atau depresi. Sampelnya ada 854, yang inklusinya adalah MDD resisten obat dirujuk untuk TMS, eksklusinya adalah dengan epilepsi ataupun dengan logam intrakranial. Pengukurannya baseline di minggu ketiga itu ada mid-nya, ada dan minggu ke-6 itu late-nya. Diukur dengan sleep PHQ 9 item 3, untuk depresi itu PHQ 8. Analisis menggunakan Chi-square test, McNemar, dan ANOVA, kemudian untuk mengukur remisi dari depresi. Analisis statistik dengan Chi-square itu melihat hubungan baseline, McNemar melihat perubahan sleep versus outcome, ANOVA untuk perbandingan skor, dan menggunakan software SPSS. Untuk kelebihannya, sampelnya besar, multicenter, dan ada mengambil data dari real world data. Kelemahannya retrospektif tidak dapat menentukan kausalitas, pengukuran kualitas tidur terbatas. Sekian dokter untuk dari kami di psikiatri. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Kamala. Cuma saya agak bingung ini teh ya, banyak singkatan ya. TMM teh apa? Izin dok, apa tadi dok? TMS ya. TMS itu apa ya? Izin dokter, TMS transcranial magnetic stimulation. Jadi kayak EEG dok, mirip EEG, tapi untuk memberikan terapi non-invasif pada depresi dok. Oke, jadi diberikan sinyal begitu ya? Betul. Untuk merangsang tadi di lokasi tertentu itu. Nah, itu apa namanya? Patofisiologinya gimana tuh? Bisa mengurangi gangguan tidur atau mengurangi depresinya itu ceritanya? Izin dok, kalau dari penelitian ini itu digunakan untuk mengurangi keluhan tidurnya, di mana keluhan tidur tersebut diharapkan bisa mengurangi keluhan dari depresinya, begitu dokter. Oke, jadi ada 2 outcome begitu ya dengan TMM ini, kelompoknya kelompok yang depresi, kemudian dengan diberikan TMS diharapkan kualitas tidurnya membaik dan kemudian terakhir depresinya juga akan membaik begitu kan ya ceritanya. Baik. Nah, ini berarti ada 2 outcome nih, cukup menarik juga. Tadi kalau tidak salah ini retrospektif cohort ya? 3 bulan dan 6 bulan? 3 minggu. Oh, minggu. Minggu dok, 3 minggu dan 6 minggu dan 6 minggu gitu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat tadi di sini populasinya cukup homogen, orang depresi yang resisten terhadap obat ya.
Artinya sehingga kemungkinan bias dari penggunaan obat itu sudah bisa dikurangi, dihilangkan. Maka saya rasa ini sudah cukup bagus. Nah, hanya tadi dipresentasikan bahwa karena ini sebuah kohort retrospektif, maka tidak bisa dilihat kausalitas. Bisa kohort itu mau retrospektif, mau prospektif, itu bisa melihat kausalitas. Kekurangannya apa? Kohort retrospektif dari kohort prospektif. Hanya cara pengambilannya saja kan ya. Ini ada yang TMS-nya semua diberi ya, nggak ada yang kontrol begitu. TMS ini merupakan terapi yang rutin diberikan atau enggak ya? Sebenarnya kalau tidak sih dok, kalau disebutkan cukup sering sebenarnya sekarang. Cuma bukan yang suatu hal yang pertama diberikan sebenarnya dokter, karena ini kan hanya diberikan pada pasien yang resisten obat dok. Jadi gitu dokter. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari desainnya ini bukan kohort juga ya, karena semuanya mendapat intervensi kan ya. Bukan intervensi sih, dokter yang merawatnya memberikan resep berupa TMS, begitu kan ya. Kita lihat dulu desainnya, apakah ini betul sebuah kohort begitu atau bukan. Kalau kohort biasanya kelompok yang sama, kemudian ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar begitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau di sini semuanya dipaparkan terhadap TMS. Betul ya? Semua subjek mendapat TMS? Kalau saya tidak salah tadi begitu. Saya nggak dapat artikelnya, jadi saya kurang bisa menganalisis juga. Izin dok, kita share artikelnya dokter. Boleh artikelnya kita lihat. Sebentar dok. Iya, di abstrak dulu aja biar lebih cepat lihatnya. Nah, nggak ada abstraknya ya? Oke. Method retrospektif cohort study, TMS treatment. Oke. Ini TMS-nya ada macam-macam atau satu macam saja? Kalau di sini satu macam dokter. Tadi ya dengan frekuensi tertentu itu ya, yang 120% itu. Iya. Artinya di sini paparannya hanya ada satu, jadi tidak ada iya dan tidak, atau berbagai jenis paparan gitu. Oke. Kemudian ya, gimana dok? Ada tambahan dokter Lutfi, silakan. Tidak apa dok, betul dok. Jadi exposure-nya sama dok, satu hanya TMS pada semuanya. Iya. Yes, jadi sebetulnya ini bukan, saya sedang berpikir ini desainnya apa gitu ya. Karena hanya satu macam dan kemudian dilihat hasilnya seperti apa. Hasilnya mungkin berbeda-beda, tetapi paparannya sama dan kondisi awal dari subjeknya juga sama. Depresinya berbeda-beda nggak ya? Ada boleh dilihat tabel
tabel satunya? Biasanya di atas kalau atau nggak ada tabel? Ada sih harusnya. Oke. Ini tabel 1, depression, remission rate. Iya. Nah, kalau begini sebetulnya ini lebih ke arah, kalau mau dibilang deskriptif juga enggak ya. Mungkin kalau mau ini disebutnya adalah kuasi eksperimental begitu. Jadi pada kelompok yang sama diberikan intervensi satu macam intervensinya, kemudian dilihat hasilnya seperti apa begitu. Di sini terlihat sleep improvement-nya oke. Jadi kalau lihat tabel ini adalah hubungan antara sleep improvement dengan depresi, yang sleep improvement-nya itu dicetus oleh atau dibantu oleh TMS. Betul, dokter. Gitu ya. Jadi bukan efek dari TMS sebetulnya. Kalau lihat begini, lihat sleep improvement-nya terhadap depresinya. Depresinya yang remisi pada minggu pertama itu mengalami sleep improvement. Perbedaan antara yang mengalami sleep improvement dengan yang tidak mengalami sleep improvement itu bermakna nih, kurang dari 0,01 ya. Di minggu ketiga lebih banyak lagi yang mengalami sleep improvement. Di minggu ke-6 lebih banyak lagi begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan perbaikan pola tidur, maka depresi akan berkurang begitu. TMS-nya nggak ada hubungannya sebetulnya, tidak dianalisis di sini si TMS-nya, gitu. Jadi menarik sebetulnya ya desainnya ini. Saya melihatnya ini sebagai kuasi eksperimental, bukan kohort. Kuasi eksperimental yang retrospektif gitu ya, karena sudah dilakukan kemudian dilihat ke belakang begitu. Ini saya jadi kepengen ketemu dengan semua begitu untuk bisa coret-coret sehingga kita bisa lebih paham maknanya apa gitu dari sini. Jadi TMS-nya sendiri bukan sesuatu yang bukan faktor yang menjadi variabel yang dianalisis di sini. Analisisnya hanya terhadap sleep improvement dan depresi. Ya, kalau PHQ scores ini untuk depresi juga ya? Yang baris keduanya? Iya, Dok. Oke. Iya, Dok. Baik. Boleh kita lihat lagi judulnya supaya kita pahami bersama? Oke. Ya, nggak ada TMS-nya di sini ya. Oh, ada. Sleep as a predictor of improved response to depression. Harusnya bukan bukan untuk TMS begitu. Ininya. Sleep improvement-nya artinya si TMS-nya tuh harusnya nggak masuk di judul gitu. Sleep improvement-nya perbaikan pola tidurnya dibantu dengan TMS. Tapi yang mau dilihat adalah sleep as a predictor untuk depresi
Begitu sih kalau lihat hasilnya ya. Ini kita bisa sebut sebagai cohort retrospektif kalau begitu, kalau TMS-nya nggak masuk di sini. Jadi hanya dari sleep-nya dan depression-nya saja. Di sini kan seolah-olah ada 3 variabel ya. Seolah-olah ada sleep, kemudian transcranial magnetic stimulation, dan depression. Tapi kalau lihat di hasil analisis, nggak ada nih TMS-nya, jadi hanya 2, sleep dan depression-nya saja. Gitu. TMS dimasukkan karena memang dia yang karena TMS ini yang diharapkan akan memperbaiki kualitas tidur, begitu. Nah, jadi kalau demikian, iya ini sebuah kohort. Kalau TMS-nya dihilangkan, kalau TMS-nya dimasukkan, dia menjadi kuasi eksperimental, begitu ya. Jadi ada pemilihan judul berpengaruh juga terhadap pemahaman kita terhadap keseluruhan penelitiannya, begitu. Ya, kalau sebagai kohort, sebagai retrospektif kohort, kita bisa melihat bahwa betul tidur itu, kualitas tidur itu bisa menjadi prediktor untuk perbaikan depresi yang diukur dengan PHQ tadi ya. Jadi ya itu menariknya di sini. Jadi si autornya ingin menonjolkan TMS-nya mungkin begitu ya. Tetapi kemudian kalau kita pahami secara keseluruhan, ini bukan tentang TMS, tapi tentang sleep quality dengan depresi gitu. Oke. Ada tanggapan, Dokter Kamala? Iya dok, sebenarnya memang awalnya bingung juga dok, karena ini kan ada kalau saya lihat kan awalnya memang TMS-nya ini sebagai yang kita nilai itu kan sebenarnya tidurnya ya dok. Tidur ini akan meningkatkan remisi dari depresinya dokter. Nah cuma bingung meletakkan TMS-nya ini di mana begitu dokter. Paling gitu dok, memang pernah di situ. Ya, baik. Jadi kalau kita yang melakukan ini, kita bisa memilih sebetulnya kita mau melihat efek TMS terhadap kualitas tidur. Itu jadinya adalah sebuah kuasi eksperimental kita berikan. Jadi kuasi eksperimental itu eksperimental semu ya. Kan harusnya dibandingkan nih antara yang diberi dengan yang tidak gitu untuk melihat dia baik atau tidak hasilnya. Tetapi kuasi eksperimental juga sebuah penelitian yang sah untuk sebagai penelitian awal. Ini obat dalam tanda kutip ya, ini obatnya bermanfaat nggak sih? Kita mau lihat dulu nih, obatnya memberikan manfaat nggak? Oh iya benar, kalau lihat dari sini, si TMS bisa memperbaiki kualitas tidur. Nah, dari hasil penelitian itu, kita kemudian bisa lanjut ke penelitian selanjutnya, dilakukanlah RCT tadi. Bisa RCT atau bisa tadi yang disampaikan kelompok pertama ya, bahwa RCT itu ada yang dari awal sudah dikelompokkan, kontrol dan treatment, ada juga yang crossover nanti, ada yang pre-post, itu macam-macam desainnya begitu. Nah, kita bisa lanjut ke sana begitu kalau kita memang mau melihat TMS sebagai obat intervensi untuk memperbaiki kualitas tidur. Nggak usah dilihat depresinya begitu, lihat hanya sampai kualitas tidurnya saja. Tapi kita bisa juga melihat TMS bagaimana terhadap kualitas tidur, outputnya, dan bagaimana terhadap depresinya, outcome-nya. Jadi kita sering juga menyebut sebagai primary outcome, secondary outcome, begitu. Kalau di kematian, kalau efeknya adalah kematian, kita bisa melihat kematian sebagai primary outcome.
tapi efek yang lainnya sebagai secondary outcome seperti yang tadi mortality, resusitasi cairan untuk anak gitu ya. Primary outcome-nya adalah mortalitas. Secondary outcome-nya adalah overload cairan begitu. Kita bisa lakukan seperti itu. Ya, jadi kalau di RSIS ada nih alatnya TMS, kita bisa ulang penelitian ini dengan ya desainnya mah udah betul, cuma pelaporannya aja yang membingungkan ya, Dr. Malaya. Mudah-mudahan sudah dibahas jadi lebih jelas begitu bagaimana mendudukan 3 variabel ini di dalam penelitian atau di dalam laporan ini. Begitu, Dr. Ulfi barangkali ada tanggapan? Silakan. Iya, saya Dok, awalnya kami juga bingung karena yang tadi Dok TMS-nya tuh posisinya di mana? Oke. Di RSIS ada nggak TMS? Belum ada Dok, tapi rencananya katanya sedang diajukan katanya. Oke. Nah, kalau ada bolehlah. Di kita kan banyak yang depresi ya. Pada residen begitu misalnya ya, residen katanya kan 20% tuh mengalami depresi, sok atuh di treatment oleh bagian oleh prodi psikiatri, mudah-mudahan bisa berkurang bullying di Unpad. Kan Unpad menjadi rujukan bullying nasional katanya ya pada residen. Ya saya melihatnya mungkin juga bagian dari depresi akibat pendidikan yang memang berat begitu. Siapa tahu nih, jadi kita bisa merencanakan penelitian TMS untuk mengurangi depresi pada residen dengan secondary outcome-nya adalah bullying berkurang nggak? Jauhnya ke sana begitu ya. Oke. Baik, jadi kita sudah membahas 3 laporan. Yang pertama community trial. Tadi kita juga melihat bahwa si community trial pelaporannya agak kurang tepat karena dilaporkan sebagai individu begitu. Sebetulnya kalau dia dilaporkan sebagai community, sebagai kelompok yang diukurnya mungkin akan lebih baik begitu hasilnya. Yang kedua, kita juga sudah melihat RCT yang sesungguhnya pada individu, tetapi tadi kekurangannya dari RCT yang kita bahas adalah kelompok subjeknya kurang homogen begitu ya, terlalu bervariasi sehingga hasilnya seolah-olah tidak terlalu baik, dan kemudian juga outcome yang dipilihnya bukan yang diharapkan di awal begitu. Alatnya digunakan untuk mengukur overload, tetapi kemudian yang dilaporkan pengukuran mortalitas yang mungkin berhubungan, mungkin tidak berhubungan dengan overload-nya begitu. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari desain yang lain dengan sedikit kebingungan begitu, kepengen segala macam dilaporkan gitu ya. Padahal kalau kita lihat ternyata cukup sederhana, tapi dari kesederhanaan ini sesungguhnya kita bisa melihat lebih dalam lagi begitu. Bisa ada beberapa penelitian dari laporan yang atau dari data yang sama. Ini juga menarik untuk bisa dilaksanakan. Artinya kalau kita mau memerlukan gagasan atau ide penelitian, 3 penelitian yang tadi kita bahas ini sangat memungkinkan untuk menjadi dasar bagi penelitian kita. Kekurangan dari masing-masing penelitian ini adalah sebuah kekuatan yang bisa kita pertajam begitu ya. Jadi nggak usah cari gagasan yang susah-susah, yang sudah ada saja kita pertajam sehingga kita bisa melihat hasilnya seperti apa pada kelompok yang berbeda, pada variabel yang berbeda, dengan desain yang berbeda, begitu itu sudah bisa menjadi
dasar bagi penelitian yang baru begitu ya. Ini rada nyimpang nih ke nanti ada di di Magister Epidemiologi kita punya perencanaan penelitian epidemiologi. Artinya clinical epidemiologi juga bisa dilakukan. Tadi sebenarnya kita sudah sedikit menyentuh ke clinical epidemiologi. Nah, mumpung ini semester 1 semua kan ya, saya mau menawarkan nih ada program baru dari Unpad, dari nasional sebetulnya. Kita akan menawarkan double degree untuk spesialis dengan magister epidemiologi. Jadi pada saat Anda nanti akan merencanakan tesis, ayo kami bimbing diri sudut epidemiologinya begitu. Jadi desainnya kita pertajam, pertanyaan penelitiannya kita pertajam, sehingga hasil penelitiannya nanti kemanfaatannya mudah-mudahan lebih baik begitu. Kami tunggu ya nanti di semester 3 atau semester 4 boleh mulai lihat-lihat ada apa di magister epidemiologi di Unpad supaya penelitian Anda nanti lebih kuat begitu. Baik, kita masih ada 2 kalau saya tidak salah yang belum dibahas. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita bahas 2 itu. Tapi sambil membahas itu, boleh tolong teman-teman membuat rencana penelitian, mempertajam apa yang tadi sudah kita bahas ya, mau ambil sebelah mananya begitu, atau mau ambil sesuatu yang baru juga boleh. Cuma kelompoknya diperkecil, kalau jadi setiap kelompok menjadi 2 kelompok, mempresentasikan rencana penelitian dengan desain yang dipilih dan alasan pemilihan desain itu apa. Kemudian protokol dalam tanda kutip ya, bukan protokol yang panjang, tetapi apa sih yang mau dilakukan, pemilihan subjeknya bagaimana, samplingnya seperti apa, desainnya bagaimana, apa yang mau diukur dan bagaimana mengukurnya, kemudian bagaimana analisisnya. Itu saja mungkin yang bisa yang diharapkan dipresentasikan. Nanti saya coba lihat satu persatu. Nanti yang menarik untuk dibahas kita coba bahas. Artinya yang presentasi nanti yang menarik biasanya yang banyak masalah ya. Jadi kalau tidak mau presentasi silakan dibuat sebaik-baiknya supaya tidak terpilih untuk dipresentasikan. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, memperkuat keyakinan bahwa saya sudah tahu desain itu seperti apa, saya sudah tahu dari sebuah riset itu apa yang diharapkan, dan bagaimana membaca hasil penelitian supaya kita bisa memanfaatkan hasil tersebut. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas diskusinya yang menarik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.